Hai semua, di video kali ini aku mau bahas topik yaitu tentang tips dunia bisnis dan usaha. Nah, dari banyak sumber tips bisnis yang aku cari, ada beberapa hal nih yang kayaknya bakal menarik banget kalau aku bagiin di sini. Semoga di video ini aku bisa berbagi hasil rangkuman yang aku pelajarin gitu. Yuk langsung kita mulai aja. Yang pertama itu adalah gimana sih kita bikin konsep dari sebuah bisnis. Di tahap nyari ide atau konsep bisnis, kebanyakan kita tuh mungkin merenung gitu. Enaknya bisnis apa ya? Jualan apa ya? Dagang apa ya? Sebetulnya ada nggak sih cara gampang supaya kita bisa nentuin bisnis apa yang layak buat kita coba? Nah, dari yang aku coba telusurin, ada dua hal sederhana nih yang bisa kita cermatin gitu. Yang pertama, kebutuhan dari pasar, dan yang kedua itu adalah faktor kelangkaan. Kedengarannya emang sepele banget, tapi banyak orang yang gak mikirin hal ini ketika mereka tuh mulai usaha untuk pertama kali. Padahal semua bisnis yang sukses itu ya bisa berhasil karena emang menuhin dua kriteria sederhana ini. Yang pertama, ada kebutuhan dari pasar. Jangan sampai ya kita bikin sesuatu tuh yang ternyata gak ada nilainya, gak ada yang butuh atau gak relevan juga sama kondisi sekarang. Yang kedua itu adalah kelangkaan. Coba deh perhatiin, udah banyak belum sih pemain lain yang nawarin produk atau jasa tersebut? Kalau ternyata belum banyak orang yang terjun ke situ, berarti kesempatan kita gitu ya buat sukses jadi semakin besar. Buat nemuin produk yang langka dan bernilai itu ya tentu aja nggak mudah. Banyak orang yang gagal ngawinin dua hal ini. Bahkan kebanyakan pebisnis pemula nih yang ngalamin kegagalan itu ya karena nggak memperhitungkan dua hal sederhana ini. Mereka tuh bikin bisnis yang ternyata nggak terlalu bernilai, atau udah terlalu banyak pengusaha yang bermain di situ. Jadinya udah nggak langka lagi, dan tentu aja ini tuh bisa memperkecil kesempatan sukses kita. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau misalnya konsep bisnisnya tuh udah mulai kebentuk, dimana kita bisa nemuin gitu ya produk atau jasa yang dibutuhin, dan penyedia produk atau jasanya tuh masih terbatas. Tahap berikutnya adalah kita perlu tahu dulu, siapa sih target konsumen kita? Kira-kira siapa sih orang yang bakalan beli produk atau jasa kita? Apa konsumen kita itu kebanyakan cowok atau cewek? Terus anak muda atau justru orang yang udah dewasa? Dalam situasi apa sih mereka mau beli produk atau jasa kita? Apa mereka tuh beli produk kita cuma di waktu-waktu tertentu doang? Atau bakalan beli rutin tiap beberapa hari sekali? Nah, mengenal siapa konsumen kita itu adalah tahap penting. Tentu aja ya, bikin produk buat cowok dan cewek tuh bakalan beda packagingnya. Bikin produk buat anak muda dan orang tua juga tentu bakalan beda gitu cara komunikasinya. Dengan semakin kenal sama siapa sih konsumen kita bakal lebih gampang gitu menjalani tahap bisnis selanjutnya, yaitu kepuasan konsumen. Yap, tahap selanjutnya adalah fokus pada segala upaya supaya bikin konsumen kita tuh senang dan puas sama produk atau jasa kita. Kesannya emang ini tuh sepele banget gitu, tapi justru ini adalah tahap yang terpenting dalam sebuah bisnis. Misalnya kalau kita bikin warung makan, bisa nggak nih kita bikin konsumen kita puas? Konsumen tuh disediain tempat yang bersih dan nyaman, makanannya cepet disajiin, rasanya juga enak. Begitu mau bayar, opsi pembayarannya tuh lengkap dan selalu ada uang kembalian. Buat kamu yang udah pernah bikin usaha pasti tahu banget nih, kalau ngerancang user experience yang enak dan bikin puas tuh nggak segampang yang dibayangin. Kamu perhatiin deh, berapa banyak sih tempat makan yang nggak laku karena ownernya tuh nggak fokus mikirin user experience dan kepuasan konsumen. Misalnya, begitu kamu tuh pesan makan ternyata menunya banyak yang nggak ready. Udah gitu kamu nunggu lama banget baru makanannya datang. Begitu mau makan, ternyata makanannya udah nggak seger. Kira-kira kamu bakalan datang 2 kali nggak ke tempat kayak gitu? Nah, itulah kenapa fokus pada kepuasan konsumen itu adalah tahap terpenting gitu dalam sebuah bisnis sebelum kita tuh fokus sama hal lain. Semoga bisa bermanfaat ya buat kamu semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.